Semua orang berdosa. Jadi jangan sampai kita itu dosa itu kemudian menjadi sebab kita putus asa, jangan. Dosa itu menjadi sebab, bahkan mohon maaf, ini ada sebuah penelitian, kalau orang itu hijrah dengan orang yang tidak pernah hijrah sebelumnya, itu lebih bagus imannya orang yang hijrah daripada yang tidak pernah hijrah. Orang yang ahli maksiat itu yang hijrah, jadi setelah menjadi ahli maksiat kemudian dia itu beriman, senang dengan majelis, cinta kepada ulama dan sebagainya, itu lebih imannya lebih tinggi daripada mereka yang tidak pernah bermaksiat. Malah itulah maksud Nabi SAW bersabda bahwasanya mereka itu manusia yang pernah bertobat, itu adalah manusia yang disayang oleh Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti kita harus berdosa dulu gitu ya. Cuma artinya jangan pernah kita merasa putus asa. Kita ini semua disayang oleh Allah Ta'ala. Besarkan harapan kita, besarkan rahmatillah. Jangan sampai kita memvonis orang lain, itu yang paling besar dosanya. Nah, jadi saya akan bacakan, nanti saya terjemahkan dulu sebelum saya ijazahkan. Nanti diikuti kemudian saya ijazahkan. Saya terjemahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah haturkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Salatan, salawat yang aku baca ini ya Allah, maksudnya aku memohon kepadamu, aku berdoa, tubasyiruna biha, bahagiakanlah aku, kami, wa ahlana, dan semua keluarga kami, wa uladana, dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyaihina wa mu'alimina, dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina, dan semua siswa serta siswi kami, min yaumina hadza, dari hari ini kau bahagiakan kami, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad, habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita taati, kita banggakan, dan selalu kita doakan para alim ulama, para habaib yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sasaran seputar Nabi kita Muhammad, sehingga Nabi SAW bersabda, al ulama'u warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Imam Ghazali mengatakan mewarisi mereka dalam segala hal. Kita ingin berkahnya Nabi, minta keberkahan dari mereka. Ingin doanya Nabi, minta doa kepada mereka. Ingin membantu Nabi, bantulah mereka dalam perjuangannya. Yang demikian itu berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Ya, artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu datang berkunjung ke rumahku. Barang siapa yang datang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim, berarti dia itu sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad, kata Nabi. Semoga kita pada saat ini termasuk yang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad, karena banyak para ulama di antara kita. Dan kata Nabi Muhammad, keterusan hadis tersebut, yang banyak duduknya dengan para ulama di dunia, kelak nanti di akhirat akan menjadi teman dudukku. Alhamdulillah, banyak para ulama, para habaib yang hadir bersama kita. Ada Habib Ahmad Segaf, Habib Qadir Bahar, ada Kiai Dawud, ada Kiai Tasnim, ada Ustaz Yusuf, dan semua para asatidzah yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami dan cinta kami kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga para ulama kita, guru-guru kita semuanya panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para pejabat, para umara yang mereka disebutkan sebanding, setara, dan beriringan di dalam Al-Quran bersama para ulama. Mereka yang tidak luput dari perhatian Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya terkait dengan mereka, yaumun min imamin adil
khairun lahu min ibadati sittina sanah. Satu hari saja daripada hari-harinya para pejabat, asalkan mereka adil dan amanah, sama seperti beribadah 60 tahun namanya. Semoga Bapak Wakil Wali Kota dan semua yang hadir daripada para pejabat mendapatkannya, sehingga kita bersama-sama nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad, membantu Nabi Muhammad mengentaskan syafaat dan memberikan syafaat Nabi Muhammad untuk semua umatnya, dan kita insya Allah semoga bertetangga dengan Nabi Muhammad dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan, yang karenanya saya datang di sini, yaitu Ketua DKM tadi yang telah menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh beliau. Daripada sambutan saya sampai kaget mendengarnya. Saya pikir Ustadz siapa gitu, tapi ternyata Haji Joni yang menyampaikan tadi. Jadi untung tidak jadi Ustadz, kalau enggak bisa bersaing bersama saya gitu. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan semoga semua jajaran yang mengurus masjid ini mendapatkan jariah daripada masjid ini, terutamanya almarhum yang telah meninggalkan kita tanggal 19 Desember, Ketua DKM yang lama. Semoga beliau dirahmati oleh Allah Ta'ala, diterima amal kebaikannya, diampuni dosa-dosanya, dan diberikan tempat yang mulia di sisinya insyaallah. Begitu pula saudara kita yang menjadi korban di Sumatera, Aceh, semoga mereka semuanya termasuk minasyuhada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan ya Allah, alhamdulillah patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Kenapa setiap para dai, para mubalik selalu di awal khutbahnya menyampaikan supaya kita mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara kita yang lupa bahwasanya ujian Allah itu ada dua. Ujian yang kita kenal dan sangat kita kenal, yaitu keburukan. Ujian berupa masalah, problem, baik itu finansial, keluarga dan sebagainya, penyakit, kesehatan dan sebagainya, itu yang kita kenal, sangat kita kenal. Tapi ternyata kita lupa dengan ujian kedua, bahwasanya termasuk di antara ujian Allah itu adalah kenikmatan. Kenikmatan itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Kita diberikan nikmat mendapatkan istri, diberikan nikmat mendapatkan anak, diberikan nikmat mendapatkan harta benda yang banyak, diberikan nikmat mendapatkan jabatan, diberikan nikmat mendapatkan gelar, diberikan nikmat mendapatkan pengaruh, apa saja yang kita diberikan Allah Ta'ala, yang semuanya sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW, supaya kita tidak lupa. Selalu kita dihimbaunya untuk selalu membacanya dengan zikir la haula wala quwata illa billah. Nggak ada usaha, nggak ada upaya. Masyarakat kota Bekasi yang mau jadi wakil maupun jadi wali kota itu banyak, tapi beliau yang terpilih cuma satu. Artinya apa? Artinya itu adalah sesuatu yang bukan dengan usaha dan upaya, tapi sesuatu yang Allah anugerahkan kepadanya. Begitu pula Haji Joni sebagai seorang yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan bisnisnya dan sebagainya, semuanya pengen jadi seperti beliau, tapi bukan semuanya bisa mencapai kepada batas itu. Kenapa? Allah nggak berkehendak, tapi Allah berkehendak terkait dengan beliau. Oleh karenanya maka di sini banyak di antara kita yang lupa ketika kita diberi nikmat, lupa kepada Allah, padahal itu adalah ujian daripada Allah. Ketika kita diberikan nikmat, ujian daripada Allah untuk kita syukuri atau tidak. Tapi ketika kita diberikan cobaan oleh Allah Ta'ala, untuk kita sabari atau tidak. Tapi dua-duanya itu ujian. Oleh karenanya selalu oleh para ulama, oleh para da'i, oleh para mubalik kita disampaikan sebelum kita memulai khutbah, mereka selalu mengingatkan kepada kita untuk bersyukur pada Allah SWT. Semoga kita termasuk yang selalu bersyukur, sehingga kita betul-betul tahu dan betul-betul faham kenapa Allah Ta'ala dalam Al-Quran tidak menyebutkan yang sedikit itu adalah orang yang sholat. Orang yang sholat banyak, yang sedikit itu orang yang banyak sedekah. Yang banyak sedekah banyak, yang puasa itu banyak, amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah banyak. Tapi yang sedikit itu adalah wa qalilun min ibadiyasy syakur. Yang bersyukur itu sedikit. Semoga kita termasuk yang bersyukur.
sehingga kita termasuk disampaikan oleh Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian berterima kasih, kalau kalian bersyukur pada Allah Ta'ala, maka kalian pasti akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau kalian mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka niscaya Allah akan berikan azab, dan azab Allah sangatlah pedih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kedua kalinya marilah kita bersalawat dan bersalam kepada junjungan kita, kekasih kita yang mengasihi kita melebihi daripada kasih dan cinta siapapun juga. Dialah Nabi kita Muhammad, yang bukan cuma sebuah pengakuan, yang bukan cuma sebuah pernyataan yang disampaikannya bahwasanya beliau Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling cinta kepada kita. Nggak ada yang lebih mencintai kita melebihi daripada beliau. Nggak orang tua kita, nggak anak-anak kita, nggak saudara kita, nggak siapapun juga daripada kerabat kita. Karena Nabi SAW bukan cuma mengaku, tapi beliau sampaikan buktinya dalam sabdanya yang berbunyi, wallahi, beliau katakan dengan sumpahnya, demi Allah, lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah aku bersumpah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah aku juga rasakan sakitnya dalam hatiku. Setiap orang di antara kita, kalau dia merasakan sakit fisik saja, Rasulullah juga merasakan sakitnya. Itulah yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga pantas satu-satunya Nabi yang akhir ucapannya dari dunia adalah ummati ummati, dan satu-satunya Nabi yang nanti ketika dibangkitkan pertama kali yang diucapkannya juga ummati ummati. Semoga kita termasuk sebagai umatnya, kepada seluruh kerabatnya, kepada seluruh sahabatnya, dan pada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini menjelang siang berkumpul di tempat yang mulia dengan niatan yang mulia, yaitu mengkaji dan mengulang, ikut memperingati dan merayakan hari besarnya Nabi Muhammad, hari istimewanya Nabi Muhammad, hari yang paling dibanggakan oleh Nabi Muhammad, saat-saat yang paling memuliakan dan yang paling mengistimewakan Nabi Muhammad, yang tidak ada seorang pun makhluk di dunia ini sebelum nanti di akhirat. Dan semoga nanti kelak kita termasuk di akhirat, termasuk yang memandangnya dan memandang wajahnya. Tapi kalau di dunia hanya Nabi kita Muhammad SAW, alhamdulillah kita ikut bangga, kita ikut memperingati. Dan apa yang kita lakukan ini adalah sebuah amal kebaikan, adalah sebuah ibadah, karena berlandaskan kepada cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita itu betul-betul mencintainya, dan termasuk ibadah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala. Sehingga banyak di antara kita lupa bahwasanya ibadah itu disangkanya hanya di dalam melaksanakan sholat, melaksanakan haji dan umroh, melaksanakan sedekah, zakat dan sebagainya. Padahal memupuk cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah termasuk ibadah yang paling tinggi nilainya. Bagaimana kita bisa mendapatkan yang semacam itu? Karena Nabi kita Muhammad SAW sudah menyatakan dalam hadisnya, antara iman dengan ibadah itu dua hal yang saling berketerkaitan, tidak mungkin terlepas. Antara iman dengan husnul khotimah, dua hal yang saling berketerkaitan, tidak mungkin terlepas. Sehingga kalau sudah iman tidak ada, maka jangan berharap kita ini termasuk yang mendapatkan husnul khotimah. Begitu pula kalau sudah iman belum ada dalam hati kita, maka dipastikan iman itu tidak akan ada dalam hati kalau tidak ada cinta pada Nabi Muhammad. Sehingga mungkin ini sebabnya, mungkin ini masalah utamanya, kenapa kok kita ini sekarang sholat waktu kadang-kadang tidak merasakan nikmat, kita beramal kebaikan tidak merasakan nikmat, kita melaksanakan segala macam amal-amal yang menyenangkan dan diperintahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW, tapi kita tidak merasakan nikmat dan bahagia. Kenapa? Iman ini berkurang. Sedangkan iman itu patokannya, barometernya dalam cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini adalah sebab untuk kita memupuk cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi SAW sendiri yang telah bersabda, la yu'minu ahadukum, enggak beriman salah satu daripada kalian, hatta akuna, sampai aku nih, ahabba ilaikum, lebih dicintai oleh kalian, min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai aku ini lebih dicintai, melebihi daripada orang tuanya, melebihi daripada anak-anaknya, melebihi daripada semua manusia.
Subhanallah, ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, Sayyidina Umar bin Khattab yang selalu bersaing dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka beliau langsung mengatakannya, ya Rasulullah, demi Allah aku katakan, aku rasakan dalam hatiku nih, engkau lebih aku cintai melebihi daripada ayahku, melebihi daripada ibuku, melebihi daripada anak-anakku, melebihi daripada semua orang kecuali diriku sendiri. Apa katanya Nabi SAW? La ya Umar, laisa hakadha sya'nul mu'min. Tidak wahai Umar, bukan seperti ini, seperti yang kau katakan tuh, seorang mukmin itu enggak seperti itu. Tapi diulang lagi oleh Nabi SAW hadisnya supaya kita lebih faham bahwasanya memupuk cinta pada Nabi Muhammad itu harus karena termasuk ibadah yang paling mulia. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain wa min nafsihi allati baina jambai. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai aku nih lebih dicintainya melebihi daripada ayahnya, ibunya, anaknya, daripada semua orang, dan melebihi daripada dirinya sendiri. Langsung kemudian setelah dia mendengar ucapannya Nabi, Sayyidina Umar menundukkan kepalanya sejenak, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah sekarang aku sudah rasakan bahwasanya engkau lebih aku cintai melebihi daripada semua orang dan melebihi daripada diriku sendiri. Di saat itulah Nabi SAW, hakadha al-an ya Umar, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar sempurna keimananmu. Jadi artinya Pak, kita bisa menilai keimanan kita itu sejauh mana, setinggi apa. Lihat bagaimana cinta kita pada Nabi kita Muhammad. Mohon maaf, kalau kita sekarang ini datang ke tempat ini karena dorongan cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu tanda iman. Tapi mohon maaf, kadang-kadang kita datang ke sini karena tidak enak sama ketua DKM, kadang nggak enak sama tetangga, kadang-kadang nggak enak kepada yang mengundang dan sebagainya, bukan karena cinta. Landasan cinta itu kurang sekarang ini yang menjadi sebab sehingga banyak di antara kita yang tidak bisa merasakan nikmatnya agama Islam itu, nikmatnya syariat Islam itu, kita tidak bisa merasakannya karena apa? Cinta nggak ada. Oleh karena itu, maka semoga Isra Mi'raj ini menjadi momentum buat kita untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad, dan semoga kita termasuk yang betul-betul bisa menerapkan maksud tujuan daripada hidupnya manusia cuma dua. Yang pertama, untuk membuktikan bahwasanya kita adalah hamba Allah. Mohon maaf kalau saya bertanya kepada antum semuanya, apakah antum adalah hamba Allah? Semuanya akan mengatakan, gol iya, berani bersumpah, berani bersumpah. Itulah yang kita katakan dulu. Ketika kita di alam arwah, Allah Ta'ala abadikan pernyataan kita semuanya. Ketika Allah bertanya kepada mereka semuanya, semua manusia yang sudah lahir maupun yang belum lahir masih berupa ruh, Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Mereka mengatakan, dan jawaban kita diabadikan dalam Al-Quran, ada sampai sekarang dalam Al-Quran. Apa jawaban kita? Qalu bala wa rabbina, iya, engkau adalah Tuhan kami. Sekarang buktikan, apakah benar-benar kita itu sebagai seorang hamba Allah? Hamba Allah tapi kita selalu membangkang perintahnya, hamba Allah tapi kita tidak menerima dengan takdirnya, hamba Allah tapi kita memuliakan orang lain daripadanya, hamba Allah yang kita diingatkan oleh Allah Ta'ala melalui sholat 5 waktunya supaya kita membesarkan Allah dengan kata-kata Allahu Akbar, tapi kita membesarkan dunia kita, membesarkan jabatan kita, membesarkan orang lain, menjilat orang lain, tidak kita berusaha untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Itukah seorang hamba Allah? Ini yang pertama. Yang kedua, cinta kepada Nabi kita Muhammad adalah sebab keimanan. Sehingga kalau kita ditanya apakah kita cinta kepada Nabi kita Muhammad, jawabannya apa? Cinta apa tidak? Saya katakan dan saya pastikan bohong. Kenapa? Mohon maaf, kita sudah pernah lihat sinetron kan? Pernah lihat film cinta kan? Lihat bagaimana orang mencintai. Cinta itu membuat orang itu buta. Cinta itu bikin orang yang tidur lelap jadi tidak bisa tidur. Cinta itu bikin orang yang ketika berselera makan, begitu dia merasakan cinta, dia tidak berselera makan ketika tidak merasakan apa yang dirasakan, apa yang diharapkan daripada dicintainya. Sekarang sudah kita merasakan yang semacam itu tentang Nabi Muhammad. Oleh karenanya saya katakan, saya pastikan itu bohong. Ini yang harus kita lakukan sekarang ini. Kita pupuk, kita tanamkan. Bagaimana kita akan menanamkan cinta pada Nabi kita Muhammad SAW? Kita nggak kenal Nabi Muhammad, kita nggak pernah baca sejarah Nabi Muhammad.
Kita nggak pernah belajar bagaimana sirahnya Nabi Muhammad, bagaimana sepak terjangnya Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana sejarah Nabi Muhammad, bagaimana sopan santunnya Nabi Muhammad, bagaimana balanya cobaan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, sampai kita lupa, sampai kita mengatakan bahwasanya saya ini nggak pantas diuji semacam ini. Siapa saya? Saya kan sholat 5 waktu. Saya ini terlalu banyak masalahnya. Saya masalah sama istri, saya masalah sama anak, saya masalah dengan tetangga, saya masalah dengan ini. Seakan-akan saya itu tidak berhak untuk mendapatkan cobaan-cobaan itu yang Allah takdirkan sebelum kita lahir, sudah ada naskahnya. Kita lupa bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia daripada umat ini yang paling banyak cobaannya adalah Nabi Muhammad. Tapi cobaan itu tidak menandakan bahwasanya Nabi Muhammad itu jauh daripada Allah, tidak. Justru cobaan itu adalah menandakan kita itu dekat kepada Allah, asalkan cobaan itu dijalaninya dengan harapan dan bahagia. Tapi ketika kita menjalani cobaan, bukan rasa bahagia yang kita rasakan, bukan harapan yang kita pendam, tapi malah ujian itu menjadi sebab kita berdosa. Setelah kita diuji dengan sakit, kita diuji dengan bangkrutan, kita diuji dengan indah sebagainya, malah kita pergi ke Gunung Dieng, kita pergi ke dukun, pergi di sana. Nah, itu berarti itu adalah suatu ujian yang tidak meluluskan seseorang pelakunya. Bukan seperti itu. Dunia ini Masya Allah tidak mudah bagi siapapun. Jangan cuma kita katakan, Beb, yang paling banyak masalah itu saya. Tidak, semuanya ada masalah. Nggak ada seorang pun di antara kita ini kecuali bermasalah. Pasti. Nggak mungkin nggak. Karena Allah Ta'ala sudah menyatakan dengan sumpahnya Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa itu? La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal wa walidin wa ma walad. Aku bersumpah, kata Allah, demi kota suci Makkah. Aku bersumpah demi engkau wahai Muhammad yang tinggal di kota suci Makkah. Aku bersumpah demi orang yang melahirkan dan yang tidak melahirkan. Aku bersumpah dari mereka yang dilahirkan. Apa isi sumpahnya? Isi sumpahnya cuma satu. Berapa sebab sumpahnya? 3 sebab sumpah Allah Ta'ala, tapi isi sumpahnya cuma satu. Apa isi sumpahnya? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan semua manusia dalam kesusahan. Lalu kita katakan saya tidak susah? Siapa yang tidak susah di sini? Siapa yang tidak bermasalah di sini? Semuanya bermasalah, semuanya capek. Cuma masalahnya di sini banyak orang tua yang tidak tahu diri. Mohon maaf, saya katakan demikian supaya kita itu tersentuh. Sebagaimana kita dulu ketika kita masih muda, ketika kita semasa remaja, kemudian ketika kita kawin, ketika kita punya anak 1, ketika punya anak 2, ketika kita punya pekerjaan, ketika kita tidak punya pekerjaan, itu semuanya sama. Anak kita juga akan merasakannya. Anak kita akan merasakannya. Harusnya kita pikir sekarang, bagaimana caranya anak kita ini nanti nggak seperti saya dulu. Itu yang harus kita pikirkan. Oleh karenanya saya masih teringat bagaimana pada tahun 1998 datang seorang wali murid ke ayah saya. Alhamdulillah, abah saya yang mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah, yang sekarang santri dan santriwatinya itu mencapai 19.000 dari mulai MI sampai pasca sarjana. Kenapa saya sebut begini? Jadi supaya kita tahu ini loh hidup, kesempatan buat kita. Allah sudah ngasih kesempatan sebesar-besarnya, seluas-luasnya, tapi kadang-kadang kita tidak menggunakannya. Saya sebutkan begitu supaya kita tahu. Coba lihat bagaimana Habib Hasan. Habib Hasan meninggal tahun 99. Pada waktu itu murid hanya 650. Lalu kami berlima meneruskan perjuangan beliau, anak-anaknya, dan sekarang sudah 19.000. 19.000 itu tidak sholat, nggak mengaji, nggak bertasbih, nggak berzikir, nggak melakukan amal kebaikan apapun. Sebelum dicatat dalam amal kebaikan mereka, dikirim dulu kepada saya punya abah. Berapa dapatnya? Ini orang beruntung. Kenapa dikasih kesempatan semua kita? Bahkan saya pernah mengingat Bapak Wakil Wali, ada satu daripada mantan Bupati Pasuruan, namanya Bapak Jeliteng. Dia itu mantan TNI pada tahun 1984, menjabat bupati di tempat kami pada saat dimana kami itu baru mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah itu. Di tempat kami air itu tidak kita dapatkan, air tawar itu nggak dapatkan, susah, jadi tandus tanahnya karena banyak tambak di situ. Tambah kita
ngebor, tambah dalam, tambah asin. Bahkan ketika sampai kedalaman bor itu 150, keluar minyaknya. Kalau kita bakar, keluar apinya. Begitu keluar apinya, langsung suruh tutup sama Abuya sebelum ketahuan pemerintah. Nanti akhirnya dia ambil minyaknya. Masih ingat saya masih itu. Subhanallah, karena asin, nggak ada air, susah kita air, susah. Padahal murid banyak, mereka harus mandi, mereka harus minum. Pada saat itu belum ada PDAM. Subhanallah, akhirnya Bapak Jeliteng ini, karena sebab ini, setelah meninggalnya beliau, itu ada seorang yang bermimpi Nabi Muhammad. Termasuk diantara tanda-tanda orang soleh, dia itu berharap, meminta, memohon pada Allah Ta'ala supaya dalam hidupnya ini sebelum dia meninggal, dia bermimpi Nabi Muhammad. Itu tanda orang soleh. Kalau kita pernah berdoa saja, ya Allah semoga saya bermimpi Nabi Muhammad, karena mimpi Nabi Muhammad itu diabadikan oleh Nabi dalam hadis Sahih Bukhari. Kata Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka dia melihat sebuah kenyataan yang benar, karena setan tidak mungkin menyerupai aku. Sehingga kata Nabi SAW, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdha. Siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka suatu waktu nanti akan melihatku dalam keadaan terjaga. Kata para ulama menafsirkan hadis tersebut, kalau seumpama dia termasuk yang berhak, termasuk wali Allah, dia akan bertemu langsung. Tapi kalau bukan termasuk, maka ketika dia meninggal dunia, Rasulullah hadir. Kalau bukan termasuk juga, nanti di akhirat akan mendapatkan syafaatnya. Sehingga harapannya, semoga kita semuanya tidak keluar tempat ini kecuali kita bermimpi Nabi Muhammad. Ini orang yang bermimpi Nabi Muhammad ini, dia heran karena dia bermimpi Nabi Muhammad duduk bersama Bapak Jeliteng. Ya mohon maaf Bapak Wakil, Bupati itu bukan Bupati atau Bupati kota atau Wakil Wali Kota, bukan saya merendahkan, karena tanggung jawabnya besar. Mohon maaf, itu kota Bekasi ini semuanya, setiap ada kafe, ada maksiat dan sebagainya, beliau ikut menanggungnya. Tapi sebaliknya, setiap ada acara seperti ini, ada maulid, ada zikir, beliau dapat pahalanya. Ya tinggal kita ukur-ukur aja seimbangan mana gitu, banyakan mana, tinggal beliau dapatkan nanti gitu. Insyaallah, amin amin ya Rabbi. Inilah subhanallah, dia heran, bupati duduk bersama Nabi Muhammad. Dia merasa heran ya, karena memang tanggung jawabnya besar. Dan semoga kita ini termasuk yang meninggal dalam keadaan syahid, sehingga apa? Tidak ada hisab nanti di akhirat. Ini yang berpenting. Kalau enggak nanti dihisab satu-satu warga masyarakat Bekasi, kan repot juga Pak. Semoga beliau ini termasuk yang dapat surga tanpa hisab. Kalau meninggal dalam keadaan syahid, maka insya Allah kita ini bersejajar bersama Nabi Muhammad. Karena berkatnya Nabi Muhammad, bukan siapa-siapa, berkat Nabi Muhammad. Ini khusus untuk umat ini. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda, aksaru syuhada ummati matu alal firas. Kebanyakan syahid umatku itu meninggalnya di atas kasur. Orang yang meninggal karena sakit perut, penyakit perut, ya semuanya yang terkait perut, jantung atau paru, pokoknya semua yang di perut, meninggal syahid. Orang yang meninggal karena mencari ilmu, syahid. Orang yang meninggal mendadak, syahid. Beruntung yang merokok, biasanya kan jantungan mendadak, beruntung syahid insyaallah. Ini satu contoh. Ini buat siapa? Buat umatnya Nabi Muhammad khusus, itu berkatnya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga yang bermimpi itu merasa heran, kok bisa bupati duduk sama Muhammad? Hanya tegar, Bapak Jeliteng? Gal iya. Masya Allah, dengan apa antum bisa mendapatkan kemuliaan semacam itu? Apa katanya? Berkat tanda tangan saya dan bantuan saya Darul Dakwah mengeluarkan air umbulan. Apa air umbulan? Umbulan itu adalah air dari mata air terbaik se-Jawa Timur yang ada di Kabupaten Pasuruan. Itu masyarakat Pasuruan tidak menikmatinya, tapi dikirim langsung Pemprov Surabaya. Sampai sekarang menjadi polemik antara Pemkap. Ini pada yang namanya pipanya itu berjalan di depan pondok, yang itu dikeluarkan sama dia, dimasukkan ke pondok. Sekarang mereka menikmatinya. 19.000 itu minum, 19.000 itu mandi. Berapa jariah dia dapat? Setiap mandi, setiap menggunakan dia dapat. Modalnya apa? Tanda tangan. Semoga Bapak Wakil Wali Kota insyaallah banyak tanda tangannya. Untuk masjid itu kemuliaan banyak tanda tangannya, sehingga itu menjadi jariah insyaallah untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Allah kasih modal. Semuanya kasih modal. Kenapa? Harus faham konsep yang Allah berikan kepada hambanya itu sama. Jangan pernah kita mengatakan, oh saya ini nggak disayang sama Allah, nggak mungkin saya jadi wali Allah, nggak mungkin. Itu adalah suatu pekerjaan yang paling besar dosanya, kata Nabi Muhammad. Jangan pernah kita merasa bahwa Allah tidak sayang pada kita. Semuanya disayang oleh Allah Ta'ala. Semuanya kasih kesempatan.
Bahkan Nabi SAW bersabda, kullun nas khata'un, semua manusia itu adalah pendosa, wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi jangan lupa untuk kita bertobat. Semua orang berdosa, jadi jangan sampai kita itu dosa itu kemudian menjadi sebab kita putus asa. Jangan. Dosa itu menjadi sebab, bahkan mohon maaf, ini ada sebuah penelitian, kalau orang itu hijrah dengan orang yang tidak pernah hijrah sebelumnya, itu lebih bagus imannya orang yang hijrah daripada yang tidak pernah hijrah. Orang yang ahli maksiat itu yang hijrah, jadi setelah menjadi ahli maksiat kemudian dia itu beriman, senang dengan majelis, cinta kepada ulama dan sebagainya, itu lebih imannya lebih tinggi daripada mereka yang tidak pernah bermaksiat. Malah itulah maksud Nabi SAW bersabda bahwasanya mereka itu manusia yang pernah bertobat, itu adalah manusia yang disayang oleh Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti kita harus berdosa dulu gitu ya. Cuma artinya jangan pernah kita merasa putus asa. Kita ini semua disayang oleh Allah Ta'ala. Besarkan harapan kita, besarkan rahmatillah. Jangan sampai kita memvonis orang lain, itu yang paling besar dosanya. Oh ini suka minum, oh ini suka zalim, ini suka menipu, oh ini bakal ahli nar. Jangan, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau seumpama ada salah satu dari kalian, lau anna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu alil kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhul. Kata Nabi SAW, ada di antara kalian yang pekerjaannya selama hidupnya maksiat terus, nggak ada kebaikannya, sampai ketika mau meninggal Allah Ta'ala berkehendak dia itu menjadi orang baik. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Ta'ala, baru sebentar dia berbuat kebaikan, meninggal dunia, masuk surga. Itu terserah Allah. Jangan pernah kita menghakimi, oh, orang tatuan berarti mau ahli nar. Jangan. Orang yang megang minuman berarti ahli nar. Jangan. Oleh karenanya kalau kita itu belajar ilmunya Nabi kita Muhammad SAW, benar belajarnya kepada orang yang benar belajarnya, nikmat. Coba lihat bagaimana saya punya orang tua, Habib Hasan Baharun dan Hubabah Khadijah. Saya punya ibu, dia mengajari kepada anak-anaknya, terutama pada saya, untuk melaksanakan 4 PR kehidupan. 4 PR kehidupan ini adalah kesimpulan daripada semua ajaran Nabi kita Muhammad SAW di dalam syariat Islam ini. Apa itu? Yang pertama, jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun. Itu yang pertama. Kalau kita sudah merasa lebih baik dari satu orang saja, maka berarti kita termasuk orang yang jauh daripada Allah. Walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita ahli sholat. Kenapa? Allah tidak perlu kepada sholat kita, Allah nggak perlu kepada ibadah kita. Tapi Allah dengan lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya walaupun hanya satu zirah. Satu biji zirah itu tahu? Satu biji zirah itu seperti kalau seumpama ada sinar matahari masuk ke rumah, lalu kemudian ada yang berterbangan kecil-kecil, ada yang berterbangan itu, kalau kita pegang itu nggak bisa kelihatan. Itu zirah namanya. Sekecil itu saja ada kesombongan dalam hati kita, kita akan masuk surga. Jadi Allah Ta'ala tidak melihat pada ibadah kita cuma wasilah, media saja. Tunduk tidak, apa tidak kepada Allah Ta'ala, patuh kita, apa tidak kepada Allah Ta'ala. Tapi yang lebih daripada itu adalah rasa rahmat dalam hati kita itu. Oleh karena itu maka di sini saya punya abah berwasiat kepada anak-anaknya, jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun. Saya pada waktu beliau berpesan seperti ini, saya nyeletuk, Bi, walaupun dari non muslim, walaupun dari seorang kafir, seorang fasik, pendosa, walaupun, kenapa? Kata saya punya abah, karena Rasulullah telah bersabda, fa innal a'mala kullaha bi khawatimiha. Setiap orang itu tidak ditentukan pada saat sekarang, pada saat yang lalu, tapi setiap orang itu baik tidaknya ditentukan nanti pada akhir hidupnya. Kalau kita endingnya husnul khotimah, kita orang baik. Tapi kalau kita endingnya bukan seperti itu, berarti kita bukan orang baik. Cukup kita belajar pada siapa? Iblis. Iblis itu sebelum dia dikutuk oleh Allah Ta'ala sudah pernah beribadah kepada Allah selama 185.000 tahun. 60.000 tahun menjadi kepalanya malaikat, 3.000 tahun pernah tawaf di arsy Allah. Tapi lihat bagaimana akhirnya, dikutuk oleh Allah Ta'ala, selama-lamanya dia akan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Apa kita tidak cukup belajar pada iblis? Ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Jangan kita merasa lebih baik, karena yang menentukan baik tidaknya itu Allah. Yang menentukan surga tinggi atau tidaknya, masuk surga atau tidak, itu adalah Allah, bukan urusan kita, itu bukan ranah kita. Oleh karenanya itu, lalu pesan saya punya abah supaya kita cepat merasa yang pertama ini, karena ini penting. Orang marah-marah, orang sombong-sombong, itu karena dia itu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Coba dirinya tidak merasa lebih baik, nggak mungkin, nggak.
Sama seperti kalau semua saya diakui oleh bapak-bapak, ibu-ibu ini sebagai gurunya. Kalau seumpama bapak-bapak, ibu-ibu ada pilihan untuk memarahi saya, berani memarahi saya? Nggak berani. Karena apa? Takut ketulak, takut kualat, ya kan? Kenapa saya dianggap di atasnya bapak-bapak? Kalau semua kita menganggap semuanya seperti saya, gimana kira-kiranya? Kan nikmat. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad, jangan pernah merasa. Lalu kata saya punya Abah, di antara tips supaya cepat kita merasa tidak lebih baik dari satu orang pun, jawab pertanyaan Abi dua ini, ya Abah. Yang pertama, berani kau bersumpah bahwasanya ada satu saja kebaikan yang pernah kamu lakukan dulu, sekarang pasti Allah terima? Ada yang berani bersumpah nggak di sini? Satu saja kebaikan yang pernah kita lakukan dulu pasti diterima. Sholat kita, baca Quran kita, sedekah kita. Ada yang berani bersumpah? Gak ada yang tahu diterima atau tidak. Gak ada yang tahu di antara kita. Baik, itu kata saya punya Abah, yang pertama. Yang kedua, berani kau bersumpah ada satu saja dosa yang pernah kita lakukan dulu, sekarang pasti Allah terima tobatnya dan Allah ampuni dosanya? Ada yang berani bersumpah? Kalau nggak ada yang berani, atas dasar apa kita merasa lebih baik dari orang lain? Itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Hormati semuanya, muliakan semuanya, jangan memvonis orang lain, jalani apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, PR kedua, jangan pernah benci kepada siapapun. Kebencian itu masalah. Benci itu harus dihilangkan dari hati kita. Kenapa? Karena nggak ada yang serba kebetulan terjadi di dunia ini. Nggak ada. Semua sudah direncanakan. Bahkan kita punya istri semacam istri kita, punya suami semacam suami kita, punya anak semacam anak kita, punya tetangga seperti tetangga kita. Nggak ada kebetulan, semua direncanakan Allah Ta'ala. Karena memang Allah Ta'ala dalam Al-Quran telah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami ciptakan antara satu dan yang lainnya itu, maksudnya Allah Ta'ala itu adalah sebagai fitnah. Nggak ada yang tanpa fitnah, nggak mungkin. Saya fitnah buat antum, antum fitnah buat saya, istri kita fitnah buat saya, dan istri kita, suami kita adalah fitnah bagi istri-istrinya. Itu sudah kenyataan Allah, itu sudah ketentuan Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita bertanya siapa istri kita, siapa jodoh kita, siapa orang tua kita, siapa anak kita, jawabannya sesuai dengan konsep Allah menciptakan. Fitnah itu bagaimana bentuknya? Mereka adalah hasil seleksian Allah. Dari sekian miliar laki-laki dan sekian miliar perempuan, yang paling bisa, pertimbangannya yang paling bisa menguji kita, siapa dia? Dialah istri kita, dialah suami kita, dialah anak kita, dia orang tua kita. Hidup ini untuk diuji, hidup ini untuk dicoba. Sehingga saya bayangkan kenapa Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala hidupnya bahagia, aman, sentosa, sejahtera, Allah akan lintaskan dalam hati untuk belajar ilmu agama. Karena nggak mudah menjalani kehidupan ini, bagi siapapun nggak mudah, sulit. Kan nggak sesuai dengan kehendak kita. Ada satu penelitian yang selalu saya buat dan saya ingatkan, dan silakan antum juga buat. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kan banyak hal yang kita inginkan, yang kita kehendaki. Coba kita tulis. Dari mulai bangun tidur, apa yang kita kehendaki, tulis. Yang terlaksana contreng, yang tidak terlaksana silang. Nanti menjelang tidur kita total, kita akan dapatkan yang terlaksana dari keinginan kita dan harapan kita di dunia ini. Setiap harinya maksimal cuma 30%, 70% tidak sesuai dengan harapan kita. Artinya apa? Kecewa. Untuk apa? Kekecewaan itu Allah ciptakan dan Allah takdirkan, Allah tentukan untuk kita, supaya kita ingat bahwasanya kita ini manusia yang diatur, bukan mengatur. Kita ini adalah manusia yang diuji oleh Allah Ta'ala, bukan sebagai Tuhan yang mengatur dirinya, tidak. Itu maksudnya, tujuannya supaya kita ingat pada Allah. Oleh karenanya ingat kepada Allah itu diajarkan oleh Allah Ta'ala melalui sholat 5 waktu. Supaya apa? Supaya standarnya kita ingat 5 waktu. Subuh ingat Allah, duhur ingat Allah, asar ingat Allah, maghrib ingat Allah, isya ingat Allah. Kalau kita bisa melaksanakan 5 hal itu standar ingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Tapi kalau sudah 5 hal ini tidak ingat Allah, bagaimana kita ingat kepada yang lainnya? Itu yang kedua. Oleh karenanya saya mau bertanya, kenapa Nabi kita Muhammad SAW itu menjadi seseorang yang paling banyak ujiannya, cobanya dari segi apapun. Bahkan diantaranya yang tidak kita dapatkan, dia punya tetangga yang paling di sampingnya, yang paling dekat, namanya As bin Wa'il. As bin Wa'il ini setiap hari mengganggu Nabi.
Kalau enggak, duri-duri diletakkan di depan pintunya rumah Nabi, kotoran di depan pintu rumah Nabi. Bahkan suatu waktu pernah beliau itu membuat jebakan. Rumahnya Nabi itu digali sampai 2 meter dalamnya, lalu kemudian dikasih yang namanya paku-paku di bawahnya, lalu ditutupi lagi seakan-akan itu bukan galian, supaya Nabi SAW lewat situ masuk ke dalamnya. Sampai segitunya, sehingga Nabi SAW itu sebelum subuh dia sudah keluar. Untuk apa? Barangkali ada sesuatu yang dibuat oleh tetangganya. Tapi suatu waktu pernah Nabi SAW itu pintu rumahnya itu dilumuri dengan kotorannya manusia. Kotoran manusia, coba bayangkan. Ini tetangganya Nabi SAW. Nggak ada tetangga kita seperti itu. Ini tetangga Nabi SAW. Tapi subhanallah, ketika Nabi SAW keluar, oh ternyata ada kotoran itu, dibersihkan oleh Nabi. Setelah dibersihkan, dibuang di sampah. Ketika membuang kotoran tersebut di sampah, sambil berkata begini, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Apa katanya para ulama? Kenapa Nabi SAW mengatakan sebaik-baik tetangga yang aku punya? Apakah itu untuk menghibur dirinya? Tidak. Tapi beliau katakan itu karena itulah hakikat sesungguhnya. Berkat Nabi mendapatkan cobaan semacam itu dari tetangganya, dia tidak membalasnya, dia tidak mengganggunya. Apa yang didapatkan oleh Nabi SAW dari Allah Ta'ala? Bertambah cintanya Allah kepadanya, bertambah pahala Allah kepadanya, bertambah tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Berkatnya siapa? Berkat tetangga. Makanya Nabi SAW berkata sebaik-baik tetangga yang aku punya. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ayo jangan benci mereka. Kalau kita menjadi sebab kita itu tidak enak, tidak nyaman, ingat, itu menjadi sebab kita diampuni dosanya, atau diberikan pahalanya, atau diangkat derajatnya. Nggak ada maksud yang keempat, nggak ada, 3 aja. Istri kita bawel, sabar, mau diangkat derajatnya. Anak kita begini-begini, sabar, mau diberikan pahalanya, atau mau dihapuskan dosanya. Itu saja, 3 aja, nggak ada yang lainnya. Bahkan Nabi SAW mengibaratkan kepada kita, di antara ajaran Nabi SAW, nanti ketika kalian semua berada di pada mahsyar, kalian akan diberitahukan Allah Ta'ala semua amal kalian yang baik maupun yang buruk, dengan ganjarannya dan upahnya Allah akan tampakkan. Sehingga katakan, ini loh pahala sholat kamu, ini pahala sedekah kamu, ini pahala puasa kamu, semua ditampakkan. Subhanallah, di akhir perjalanannya ada sebuah pahala yang paling besar tapi tidak diungkapkan oleh Allah Ta'ala, labelnya nggak ada, tidak diberitahukan ini pahalanya apa. Sampai kemudian dia bertanya, ya Rob, ini punya aku, gelia itu punya kamu, ini pahalanya apa? Dikatakan Allah Ta'ala, itu adalah pahala kamu ketika aku uji dan kamu sabar menjalaninya. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadisnya? Orang itu kemudian berangan-angan, andai kata dulu ya Allah, ketika aku di dunia dari mulai lahir sampai meninggal selalu diuji dan dicoba seperti ini, alangkah senangnya aku sekarang ini ya. Nanti kita akan berkata, oh alhamdulillah saya punya istri dan suami seperti dulu. Sekarang memang seperti itu, karena apa? Sifatnya manusia terburu-buru. Jadi sabar, sabar. Makanya mohon maaf, saya mau bertanya berdasarkan penelitian jawabannya, kenapa bapak-bapak itu mati duluan sebelum ibu-ibu? Ini penting ini supaya kita paham. Ini bukan suatu keuntungan buat ibu-ibu, bukan. Tapi ibu-ibu ini berarti disiksa oleh Allah Ta'ala dengan keadaannya. Mohon maaf, ketika ibu-ibu itu nanti ditinggal oleh suaminya, maka nanti akan rasakan bagaimana ditinggal oleh suami. Tadinya masalah itu pasti datang. Jangan kita pikir, oh besok sudah nggak ada masalah, besok tambah banyak masalah, lusa lebih banyak lagi masalahnya, sampai kita meninggal seperti itu keadaannya. Pastikan itu sudah sesuai dengan firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di saat kita punya suami, kita masih bisa curhat, ngomong-ngomong bersama-sama, nginum teh bersama-sama. Tapi ketika suami sudah tidak ada lagi, dia yang mikir semua, dia sendiri, tidak ada tempat bermusyawarah sebagainya. Ini akan terjadi. Oleh karenanya, yang beruntung yang mana? Yang mati duluan atau yang itu yang masalah. Karena kalau tanya ibu-ibu mau meninggal dulu apa suaminya meninggal dulu, itu sebuah pilihan. Kalau boleh memilih, Bu, lebih baik ibu yang meninggal dulu. Kenapa? Karena Nabi SAW menjamin, kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannata ayyata asyad. Perempuan mana saja kalau meninggal dunia sementara suaminya masih hidup dan dia ridho kepadanya, insya Allah kalau suami ditinggal istrinya pasti ridho. Kan ridhonya itu 1000%. Pasti ridho katanya. Cukup suaminya mengatakan, aku ridho kepada kamu, aku maafkan semua dosamu. Dengan kata-kata itu, kata Nabi Muhammad, surga yang 8 itu dibuka oleh Allah. Dipersilakan mau masuk yang mana? Itu belum apa-apa, udah amin duluan.
Masalahnya Pak, bukan kita yang meninggal terakhiran, tapi biasanya umumnya, kita bicara umum ya, kita yang meninggal duluan, mereka yang terakhiran. Itu masalahnya. Makanya sekarang ini mohon maaf Pak Wakil, banyak suami yang mendoakan istrinya biar cepat mati. Kenapa? Mau kawin lagi takut dia, tapi ingin merasakan, akhirnya doakan seperti itu. Nauzubillah. Nah, jadi ayo sama-sama, itu ujian cobaan buat kita sama-sama untuk mengangkat derajat kita. Dan yang ketiga dan keempat terakhir, yang ketiga adalah harus rahmat kepada siapapun, harus ada kasih sayang. Modal kita di dunia ini cuma satu, kasih sayang. Kenapa Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, irhamu ma fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah semua yang ada di muka bumi, siapapun dia, mau muslim, non muslim, mau binatang, mau manusia, rahmati. Kita merasa kesian saja, ada orang tua tapi dia itu kerja, ada orang minta-minta, kita merasa kasihan dan sebagainya, walaupun kita tidak bisa membantu, cukup rasa kasihan itu ada. Kenapa? Karena ketika kita ada masa belas kasih kepada orang lain, itu yang menjadi sebab, kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Siapa yang merahmati orang yang ada di muka bumi, maka nanti Allah akan merahmati dia. Tapi kalau sudah nggak ada rahmat lagi dalam hatinya, melihat orang sudah tidak membantu malah menjelek-jelekkannya sebagainya, nah itu berpayah, itu yang semakin benar. Nauzubillah. Dan yang terakhir PR yang paling sulit, kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kalau kita ingin tahu siapa yang terbaik di antara kita, kita sudah bisa memastikan sebelum kita meninggal, sudah kita bisa memastikan. Bagaimana caranya? Kita tanya pada keluarga kita. Kalau keluarga kita mengatakan kamu adalah suami yang terbaik, orang tua kita mengatakan kamu adalah anak yang terbaik, anak-anak kita mengatakan kamu adalah ayah yang terbaik, suami kita mengatakan kamu adalah istri yang terbaik. Kalau sudah mereka mengatakan yang terbaik, pasti di sisi Allah kita yang terbaik. Antum syuhada Allahil ardi, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Oleh karenanya ayo jaga etika kita, jaga akhlak kita, jaga adab kita sebagaimana Dia mengajarkannya kepada kita. Dan semoga dengan berkat kita merayakan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun di antara kita kemudian kecuali diselamatkan Allah Ta'ala pada fitnah akhir zaman, fitnah yang menjadi sebab kita tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, fitnah yang menjadi sebab kita tidak mendapatkan husnul khatimah, fitnah yang menjadi sebab kita tidak bisa melewati sirat, fitnah yang menjadi sebab insyaallah kita tidak akan masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, selamatkanlah kami semuanya, keturunan kami, anak-anak kami, dan semua yang terkait dengan kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah semua kaum muslimin dan semua rakyat dan masyarakat Indonesia ya Allah. Jadikanlah mereka hidupnya makmur, sejahtera, nikmat, dan berilah kekuatan dan ketakwaan kepada pemimpin kami, terutamanya Bapak Presiden Prabowo ya Allah. Berikan mereka itu kekuatan dan ketakwaan, keimanan, sehingga kami semuanya sejahtera, dan jadikanlah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Qur'an bihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada permintaan dari jamaah untuk sholawat busra ijazahnya. Ya, salat busra itu yang terkenal itu, yang viral itu ya, itu salat busra itu salawat yang diimpikan tahun 2016 oleh salah satu putra abah saya pada malam Jumat, malam 10 Muharram, jadi pas malam Asyura. Beliau bermimpi Nabi SAW dan Nabi SAW mengajarkan salat itu. Jadi salat itu salatnya Nabi, salatnya Nabi yang diajarkan kepada salah satu putranya Habib Hasan. Setelah selesai diajarkan, kemudian Nabi SAW berkata begini kepada yang bermimpi, yang baca salawat ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh, sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali. Mujarrab sekali, mujarrab, luar biasa. Kalau baca setiap hari 3 bulan aja, nanti kita lihat signifikan. Jadi dari ekonominya, terus apa, punya utang mudah dan sebagainya. Bahkan kalau kita punya hajat yang mendesak, kita baca sebelum ketemu sama orang yang kita punya hajat dengannya 121 kali. Ini baru-baru ini kejadian, ada satu orang pejabat tinggi, dia itu telepon sama saya, dia punya hajat mau ketemu sama Pak Prabowo, sudah bikin proposal kepada Pak Teddy. Subhanallah, saya bilang baca 121 kali sebelumnya. Subhanallah, dia baca, begitu selesai 121 langsung Pak Teddy telepon, Pak Prabowo mau ketemu sama dia katanya. Jadi luar biasa. Ya, karena ini baru grace, baru 11 tahun dari Rasulullah SAW. Jadi karena Rasulullah tahu, kita ingatkan orang tua kita dulu kalau punya hajat baca Yasin berapa kali? 41 kali. 4 jam kalau baca tartil, paling cepat 2 jam setengah kalau kita baca dengan cepat. Nah, jadi alhamdulillah, karena Nabi SAW sangat tahu bagaimana mutu keimanan kita, suruh baca Yasin 2 jam setengah.
susah orang sekarang, akhirnya kasih salat bersolawat ini. Ya bukan berarti menandingi Yasin, tapi kata Nabi SAW sama seperti khasiatnya. Nah, jadi saya akan bacakan, nanti saya terjemahkan dulu sebelum saya ijazahkan. Nanti diikuti, kemudian saya ijazahkan. Saya terjemahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah, haturkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Salatan, salawat yang aku baca ini ya Allah, maksudnya aku memohon kepadamu, aku berdoa, tubasyiruna biha, bahagiakanlah aku, kami, wa ahlana, dan semua keluarga kami, wa uladana, dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyaihina wa mu'alimina, dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina, dan semua siswa serta siswi kami, min yaumina hadza, dari hari ini kau bahagiakan kami, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti. Ayo baca-baca sama-sama dengan saya, nanti kemudian saya ijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Jadi kalau mau dapat salat ini di Google tulis keluar semuanya. Jadi habis salat subuh 41 kali, insyaallah kabul hajat semuanya. Jadi saya ijazahkan untuk membacanya, dan saya ijazahkan untuk berikan ijazah pada yang lainnya dengan syarat jangan dikomersilkan, jangan dijual belikan, karena ada yang coba-coba jual belikan, yang sehat tadinya sakit, yang tadinya kaya bangkrut jadinya. Karena sholatnya Nabi itu murah, kasih semuanya, nggak usah dikasih biaya, kasih harga dan sebagainya. Nah, jadi ayo sama-sama kita jawab. Saya terima ijazahnya Habib. Saya terima ijazahnya.